Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pembelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 9, chapter 1 semester genap untuk materi narrative text. Good morning. Oke, kita akan bahas tentang narrative text. Apa itu narrative text? Kita bisa lihat di sini ada dua definisi dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Oke, untuk secara keseluruhan, narrative text adalah salah satu genre dalam bahasa Inggris untuk menceritakan tentang cerita fiksi, fabel, mitos, legenda, atau cerita rakyat. Tujuan dari cerita ini adalah untuk menghibur pembacanya. Naratif mengajari kita banyak hal. Bacaan ini mengajarkan moral dan pelajaran kehidupan sehari-hari. Kita bisa belajar dari tokoh dalam cerita tersebut. Secara struktur generiknya, naratif ada 4, yaitu orientasi, bagian di mana pembukaan cerita, pengenalan tokoh, latar belakang waktu dan tempat yang mencakup apa, siapa, kapan, dan di mana cerita itu diceritakan. Yang kedua, complication adalah bagian di mana konflik atau permasalahan terjadi. Yang ketiga, resolution adalah bagian di mana penyelesaian masalah atau akhir dari sebuah cerita. Yang keempat, reorientation adalah bagian dari pesan moral yang disisipkan atau disampaikan dalam cerita tersebut. Berikut kita akan lihat unsur kebahasaan yang terdapat dalam narrative text. 1. Tata bahasa menggunakan simple past tense. Yang kedua, menggunakan kalimat proses seperti first, then, after that, before, at last, finally, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan adverb waktu. Di awal cerita biasanya ada kata long time ago, one day, once upon a time, dan sebagainya. Ini adalah ciri dari narrative text. Nah, kita ada contoh di sini, ada fabel. Cerita fabel adalah salah satu genre, salah satu dari narrative text. Kita bisa lihat susunannya memakai simple past tense, dan ini adalah cerita Rabbit and the Turtle yang dia menyombongkan diri kalau dia bisa berjalan secepat kilat, berlari secepat kilat, tetapi si Turtle menantangnya untuk lomba. Pada akhirnya dia memimpin perjalanan dan separuh jalan dia tidak melihat si Turtle sama sekali. Kemudian si Rabbit memutuskan untuk tidur siang dan si Turtle tetap berjalan dan dia melewati si Rabbit yang sedang tidur siang. Kemudian si Rabbit mungkin karena terlalu capek dan terlalu panas, dia kemudian tetap tidak melihat si Rabbit. Dia melanjutkan perjalanannya kembali ke garis finish, dan apa yang dilihat? Dia telah melihat, dia menemukan si Turtle berada di garis finish. Dan orientasi dari cerita ini adalah jangan sombong. Don't be so cocky or arrogant. Berikut contoh myth atau mitos Pinocchio. Kalian tahu? Nah, kalau belum, Ibu akan sedikit
menceritakan tentang cerita Pinocchio. Pada zaman dahulu ada seorang pembuat boneka bernama Geppetto. Dia sangat ingin mempunyai seorang anak, tetapi istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pada suatu hari dia mempunyai ide untuk membuat boneka agar dia tidak kesepian. Dia membuat boneka sepanjang hari. Akhirnya, pada suatu pagi, dia telah menyelesaikan pekerjaannya untuk membuat boneka dan dia memberi nama boneka tersebut Pinocchio. Tetap saja dia merasa kesepian karena Pinocchio tidak bisa berbicara atau berjalan dengan sendirinya. Pada suatu malam, Geppetto berdoa kepada Tuhan agar si Pinocchio ini menjadi anak lelaki sungguhan dan tetap memimpikannya dalam mimpinya tersebut. Pada pagi hari, dia terkejut kalau Pinocchio ini hidup. Dia mengajari Pinocchio berjalan, dia mengajari Pinocchio membaca, dia mengajari Pinocchio bagaimana berbicara, dan mengajari semua hal seperti layaknya manusia. Kemudian Pinocchio belajar di sekolah dasar. Pada suatu hari Pinocchio merasa bosan dan membuatnya pergi dan pulang ke rumah secara terlambat. Ketika Pinocchio datang ke rumah, Geppetto menanyainya. Dia berkata bahwa dia berada di sekolah, tetapi kenyataannya tidak. Dan ternyata secara langsung hidung Pinocchio bertambah panjang dan panjang, yang artinya bahwa Pinocchio sedang berbohong. Orientasi dari cerita ini adalah jangan berbohong karena akan menambah dosa, bukan menambah hidung kita. Oke? Nah, sekarang kerjakan tugas yang Ibu berikan ini. Answer the question based on material of narrative text. Tulis jawaban kalian di lembar kertas, kemudian upload di e-learning dan tidak lebih dari jam 1 sore. Demikian pembahasan materi dan soal tentang narrative text. Semoga bermanfaat. I will see you in another material and wassalamualaikum. Bye.